Berhenti di pinggir, aku mau turun. Di sini tidak bisa berhenti. Aku mau turun. Di sini tidak bisa berhenti. Biarkan aku turun. Baiklah, baiklah, berhenti. Naik. Hei Ling Chongguang, kamu benar-benar pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi selamanya. Kamu membuang Tongsin di jalan seperti ini tidak baik kan? Dia sendiri yang memaksa turun. Di sini sangat sepi. Seberapa jauh bisa mendapatkan taksi? Siapa yang buru-buru, dia yang tahu. Beberapa kakek nenek baik. Berhenti, baiklah, aku tidak bicara lagi. Nona, maaf, di sini tidak bisa mendapatkan taksi. Naiklah, kami akan membawamu. Aku. Kami juga tinggal di Hotel Venetian, pernah melihatmu. Benarkah? Ayah. Ini. Oh, itu bagus. Terima kasih atas bantuannya. Kak, kenapa dia naik mobil orang lain? Terima kasih atas bantuannya, aku sebenarnya bersama teman. Kemudian dia pergi duluan. Apakah temanmu juga teman si cabai kecil? Apa? Apa yang kamu katakan? Tidak ada, tidak ada, tidak ada apa-apa. Kenapa temanmu meninggalkanmu di sini? Karena dia sibuk, jadi. Apa sebenarnya yang membuat temanmu sibuk meninggalkan seorang gadis sendirian di sini? Teman seperti apa? GK Moth. Kamu sudah makan? Makan. Aku tahu ada sebuah restoran. Cukup enak. Nona, silakan lihat. Saya tuangkan untuk Anda, silakan cicipi dulu. Terima kasih. Silakan nikmati. Kamu tidak minum alkohol. Karena pekerjaan saya harus selalu waspada, jadi Pekerjaan saya tidak banyak batasan. Dan saya juga tidak bisa tetap waspada. Saya akan langsung bicara jika melihat hal yang tidak saya sukai. Biasanya mulut lebih cepat daripada otak. Saat bersama teman-teman, aku juga seperti ini. Kalau ada yang tidak menyenangkan, harus diungkapkan. Seringkali membuat teman-teman tidak senang. Waktu itu aku tidak bereaksi, tapi setelahnya aku merasa menyesal. Aku belum tanya, kamu kerja apa? aku berbisnis. Nona Tong Camel? Aku adalah manajer VIP di Resort Jiulonghu, Ningbo. Pernah dengar tentang Jiulonghu? Pemandangannya sangat indah, dan setiap tamu yang pernah datang merasa seperti di rumah sendiri. Kalau kamu ke Ningbo lain kali, pastikan mampir ke hotel kami, aku akan membuatmu merasakan rasa hangat itu. Oh, bagaimana? Khawatir dengan temanmu? Aku khawatir dengannya. Dia yang seharusnya khawatir denganku, dia benar-benar meninggalkanku. Sendirian di jalan.
Apakah kamu puas dengan layanan kamar? Layanan kamar? Kamu Aelun? Nama Tionghoa, aku Wen Zekai. Bagaimana kamu tahu ukuran sepatu aku 37,5? Kalau aku ingin tahu, aku pasti bisa tahu. Silakan dinikmati. Orang ini siapa sih? Tidak banyak bicara. Juga tidak terlihat apa yang dia pikirkan. Tapi dia bisa sangat perhatian. Saat aku sangat membutuhkan bantuan, tiba-tiba dia muncul di sampingku. Kak, Tongsin tidak diculik ya? Dewasa begitu? Mana mungkin? Menurut aku, Tongsin baik banget sama kamu. Dia sangat ingin kamu pulang. Kenapa kamu tidak pulang saja? Kalau aku pergi, kamu gimana? Aku ikut kamu pulang. Aku sejak kecil sudah ditinggalkan orang tua di Makau. Meskipun kemudian ayah angkatku baik padaku, tapi aku juga ingin kembali melihat kota kelahiranku. Seperti apa rupanya? Kalau bisa, aku ingin mencari orang tua kandungku. Tenang saja. Tidak peduli kamu manajer hotel besar atau pelayan kecil. Kamu tetap kakakku. Tongsin. Tongsin, dengarkan penjelasanku. Apalagi yang bisa kita bicarakan? Keadaan tidak seperti yang kamu pikirkan. Bukan aku tidak mau pulang bersamamu, hanya saja. Kamu masih belum bisa mengalahkan hati pengecutmu. Sudah 3 tahun, kamu masih belum bisa keluar dari bayang-bayang itu. Lingkungan, aku benar-benar meremehkanmu. Tongsin, jangan bilang begitu. Kak Chonggua, kamu tahu bagaimana dia melewati tahun-tahun ini? Sekali. Kamu sendiri yang bilang ke direktur. Tongsin, ada kabar dari Chongguang? Direktur, saya Lin Chongguang. Chongguang, pulanglah. Aku ingin bertanya dengan serius. Apakah kamu dengan rela hati, 100%, mau pulang bersamaku? Baik, aku bersumpah. 100%. Dengan rela hati. Pulang bersama Tongsin masih ada hati nurani. Cepatlah. Nanti masih banyak waktu untuk manis-manisan.
untuk masuk, aku tidak sabar ingin melihat. Bagaimana reaksi semua orang saat tahu kamu kembali? Tongsin, aku ingin masuk dari dapur. Cepatlah temui Paman De, nanti malam aku telepon kamu. Aku akan menjemputmu. Baik, nanti malam aku traktir kamu makan. Masih ada hati nurani ya? Dah. Bos kita dulu, Menerlin, sudah kembali. Orang dapur sudah melihatnya. Sudah 3 tahun, bagaimana mungkin dia kembali diam-diam? Kamu salah orang kali. Bagaimana mungkin salah? Pasti tidak salah. Wajahnya tidak bisa kulupakan. Kamu ini terlalu ngefans. Kamu yang ngefans? Kalian ngomong apa sih? ITU Lin Chongguang. Lin Chongguang sudah kembali, benar. Kamu yakin tidak salah? Kenapa kalian tidak percaya padaku? Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Aku baru saja bertemu Tongsin. Dia sama sekali tidak memberi kabar. Tidak percaya ya sudah. Aku akan tanya dia lagi, teman-teman. Aku punya kabar baik untuk kalian. Mener Lin Chongguang kita sudah kembali. Sudah kembali. Mener Kiao, dengar tidak? Pangeran tampanmu sudah kembali. Ya ampun. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku sudah tahu. Chongguang akan kembali ke sisiku. Penggeng Ketunlen Chongguang. Sebagai manajer umum sudah diajukan ke Dewan Direksi. Semoga kita semua bisa bekerja sama dengannya. Sepertinya ketua dewan tetap pada keputusannya. Baiklah, aku akan meninggalkan hotel ini. Apa-apaan ini, tiba-tiba pergi begitu saja. Maaf, semuanya. Aku sependapat dengan manajer Wang. Maaf. Baiklah, mari kita lanjutkan rapat. Air. Ketua Dewan, wajah Anda terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Bagaimana kalau luangkan waktu untuk periksa ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Ini cuma penyakit lama. Minum obat saja sudah cukup. Chongguang, aku ingin memberikan ini padamu. Ini aku temukan saat merapikan barang-barang Pak Lu. Ternyata dia mencatat pengalaman mengelola hotel dalam beberapa tahun terakhir dan visinya untuk masa depan hotel. Semua ada di sini. Sekarang aku memberikannya padamu. Aku yakin kamu pasti bisa mewujudkan keinginannya. Dia percaya suatu hari kamu akan menjadi lebih matang dan lebih kuat. Kembali ke hotel kita dan bekerja keras. Kenapa kamu masih bekerja? Jam berapa ini? Lihat sendiri. Sudah sangat malam. Tidak ada pilihan, aku baru kembali, aku harus cepat familiar dengan situasi operasional hotel. Seberat apapun, kamu harus makan. Bukankah kamu bilang mau mentraktirku? Ya. Baiklah, kamu mau makan apa? Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Kamu ingat tidak, dulu setiap kali pulang larut, kita akan ke sini dan memesan mie seafood favoritmu. Setiap kali kamu pesan mangkuk besar. Tentu saja aku ingat. Kamu tidak tahu. Saat aku di Macau, aku sering memikirkan mie dari tempat ini. Saya tidak berharap waktu yang lama. Masih mengemudi. Dan rasanya tidak berubah. Pelayan membantu saya menambahkan bahan. Ini semua, kenapa kau tidak makan? Aku suka melihatmu makan lebih banyak. Untuk melawan mereka di Wang Zhenxiong. Aku tidak kembali untuk... Apa
Apa yang Anda lakukan dengan mereka? Jika hari ini bukan pertemuan, aku benar-benar ingin beri mereka pukulan. Tongsin, aku pergi ke Makau selama beberapa tahun. Kapan kau menjadi begitu biadab? Aku bilang kau tidak punya hati nurani. Aku berjuang untukmu. Ya. Hari ini mereka di depan banyak manajer. Hanya mengguncang apa yang Anda lakukan. Pria tua ini menyaksikan Anda sebagai manajer umum. Lihatlah kesombongan mereka. Tapi aku sangat mengagumimu. Sebenarnya sebelum aku kembali, saya pikir akan ada hari ini. Mengapa? Dari hari pertama saya masuk ke hotel ini. Aku tahu jalan ini lebih sulit. Hari ini hanya sebuah episode. Mungkin lebih sulit di masa depan. Mungkin suatu hari aku tidak bisa menahannya. Aku mungkin akan menyelinap pergi. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak percaya kau pengecut. Baiklah, Tongsin, kau tidak perlu khawatir tentang aku. Semua yang mereka katakan hari ini, mereka tidak akan meninggalkan hotel dengan mudah. Baiklah, kau harus melakukannya. Saya mendukung Anda. Ya, ada sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Itu Sally. Jika dia tinggal sendirian, aku tidak yakin. Lihat apakah Anda bisa pindah ke tempat Anda sementara. Jadi kau bisa menjagaku. Aku bilang Lin Chongguang. Mengapa kau lebih baik dari gadis lain? Lebih hati-hati dan lembut. Apa maksudmu? Jangan berpura-pura bodoh. Mengapa saya harus menyelesaikan masalah besar ini? Karena aku tahu. Kau adalah gadis yang baik. Kau pikir aku baik-baik saja? Baiklah, benar. Kalau begitu, urusan Sally, aku serahkan padamu, oke? Kamu pikir aku bisa tidak setuju? Terima kasih. Semuanya, manajer kita, Lin Chongguang, Bos Lin, segera akan diangkat. Kita adalah rekan kerjanya, juga teman lamanya. Tidak bisa diam saja, kan? Jadi aku usulkan. Kita adakan acara sambutan Castle, bagaimana? Bagus? Kita juga sudah lama tidak berkumpul ramai-ramai. Benar, kan? Ya. Lihat betapa teletinya manajer Chow. Kamu yang urus detailnya, kami dari bagian dapur. Pasti akan membantu sepenuhnya. Nanti, kita akan memberikan kue yang besar. Bagian catering juga mendukung. Deshu, aku tahu kamu. Orang tua yang sangat mengerti suasana. Hanya saja tidak tahu hadiah apa yang akan diberikan untuk Bos Lin. Yina kita pasti harus pertimbangkan dengan baik, jangan sampai kalah dengan orang lain. Tentu saja, kalau tidak percaya diri. Apakah aku masih Kiao Yina? Sangat ramai ya. Pujian ini sangat tepat waktu. Tapi tidak tahu, apakah manajer umum yang baru ini akan mengerti maksud kalian. Apakah mataku tidak salah lihat? Manajer Wang, Manajer Liu, bukannya kalian bilang akan meninggalkan hotel? Ya, kenapa kalian masih di sini? Aku bilang, Yang Dajiang. Aku tidak ingin hotel ini jatuh begitu saja ke tangan orang jahat. Di saat krusial seperti ini, bagaimana bisa aku melepaskannya? Ini juga tidak adil untuk almarhum paman aku. Untuk manajer umum Wang. Kamu benar-benar tidak bisa pergi. Deshu, terima kasih, kalau kamu pergi, karyawan akan merasa sepi. Sangat membosankan, sangat tidak menyenangkan. Bahkan sangat tidak nyaman, tidak nyaman. Makanlah, hidangan ini sangat lezat. Makan, ngapain tertawa? Ngapain tertawa? Ketua, kami sudah siap. Wen Zekai dan yang lain akan segera tiba. Setelah tiba, segera hubungi kami. Sekarang untuk aku. Waktu adalah yang paling penting.
Aku sudah menunggu terlalu lama. Ketua, di Danau Jiulong, mereka juga sedang melakukan perlawanan terakhir. Hiyayun mengirim orang, untuk membawa Lin Chongguang kembali, dan menunjuknya sebagai General Manager. Lin Chongguang. Dulu dia adalah General Manager di Jiulonghu, karena pernah tertangkap basah berhubungan dengan tamu wanita. 3 tahun lalu dia meninggalkan hotel. Meskipun chairman ini masih muda, tapi dalam hal manajemen hotel, dia sangat berpengalaman. Sudahlah. Orang seperti ini bisa sukses apa sih? Kamu harus benar-benar memantau Ban, jangan sampai meminjamkan uang ke Hiyajun. Ya, selama dana tidak tersedia, proyek tidak bisa dimulai. Siapapun yang datang tidak akan berguna. General Manager, sesuai dengan kemajuan saat ini, sekitar akhir bulan bisa selesai. Manajer San, beritahu penanggung jawab proyek di sini. Ada beberapa masalah yang perlu kita bahas. Baik, saya akan segera mengurusnya. Bos Lin, silakan segera ke kamar 1402. Ada masalah di sini. Baik, diterima. Saya sudah bayar, kalian harus melayani saya. Biaya kamar yang mahal ini. Untuk menyemir sepatu tamu saja tidak mau. Hotel apa ini sih? Tamu seperti Anda yang tidak sopan, hotel kami tidak menyambut. Kamu bilang siapa yang tidak sopan? Ulangi lagi, sepatu saya. Hari ini pasti kamu yang menyemir. Maaf Tuan, kami bisa membawa sepatu Anda. Ke bagian cuci, kami akan membersihkannya secara gratis. Pergi sana. Kamu ini siapa sih? Uang dari tamu seperti Anda. Hotel kami tidak mau terima. Pergi. Kamu bilang siapa? Kamu. Ulangi lagi. Aku bilang kamu. Kamu dorong orang juga? Memukul orang? Xiao Fan. Kellyer. Chairman. Dia mabuk dan berbuat onar di hotel kita. Dan memarahi manager Chow. Kamu keluar. Maaf, ini adalah kesalahan karyawan kami. Saya adalah chairman hotel ini, di sini. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Maaf. Mama, orang yang tidak sopan seperti dia. Kamu masih minta maaf? Sayang, jangan main-main dengan saya. Hari ini kalau dia tidak menyemir sepatu saya, maka kamu, chairman, yang harus menyemirnya. Bukannya katanya hotel ini pelayanannya nomor 1? Hari ini aku mau lihat bagaimana caranya kalian membersihkan ini. Ayo, bersihkan. Kamu pergi dari sini. Xiao Fan. Pergi dari sini. Mama. Manager Tong. Tongsin, kamu sudah lama berkecimpung di bisnis restoran ini. Kamu berani menyiram air ke wajah tamu? Kamu tidak ingin bekerja di bidang ini lagi? Aku tahu aku tidak cukup profesional. Dia boleh memarahi kita, tapi dia berani menyentuh ketua dewan. Tamu macam apa yang tidak menghormati orang seperti ini? Sebagai staf layanan, tamu macam apapun akan kita hadapi. Tidak peduli apa permintaan tamu atau tindakan tidak pantas apapun yang mereka lakukan, kita tidak boleh membalas. Ini adalah pengetahuan dasar. Bos Lin, Jangan membela dia. Dalam rapat manajer departemen berikutnya, kamu harus membuat laporan lisan. Apalagi yang kamu mau? Sekarang juga pergi minta maaf ke tamu itu. Tamu itu jelas-jelas mabuk, bertingkah aneh. Kamu masih merendahkan diri, minta maaf padanya. Apakah kamu masih punya harga diri dengan melakukan ini? Tamu adalah tamu, apapun yang dia suruh kita lakukan. Itu seharusnya kita lakukan. Aku tidak bisa melakukannya. Mama. Dari kecil sampai besar, berapa banyak masalah yang kamu buat, aku tidak pernah memukulmu. Tapi sekarang, aku ingin kamu ingat, restoran ini adalah hasil kerja keras ayahmu seumur hidup. Aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkannya. Orang itu memperlakukanmu seperti itu. Kamu masih minta maaf padanya. Tidakkah kamu merasa ini terlalu palsu? Bagaimanapun, aku tidak bisa melakukannya. Sia Ovan. Ketua Dewan. Sungguh maaf. Tadi aku terlalu emosi. Maafkan aku. Tadi aku juga minum terlalu banyak. Masalah ini. Sudahlah, kamu boleh pergi. Terima kasih.
Tapi, kamu harus belajar dari Bos Lin lebih banyak. Tadi sepatuku, dia yang membersihkannya. Sudah, pergi saja. Tidak mengganggu Anda lagi. Kenapa sih tidak bisa memahaminya? Biarkan aku sendiri sebentar. Jangan kira orang tuaku menganggapmu penting. Aku bisa mendengar nasihatmu. Selama kamu masih karyawan restoran, aku bisa menasihatimu. Kalau begitu, pecat saja aku. Aku sudah lama tidak ingin bermain dengan kalian. Kembali. Sebaiknya kamu segera menghentikan sikapmu yang seperti pangeran. Aku beritahu kamu. Jika kamu ingin meninggalkan restoran sekarang, apakah kamu merasa tidak bersalah pada ayahmu? Kamu pergi saja, aku tidak akan menghalangi. Jangan bawa ayahku dalam ini tidak ada hubungannya. Apa hubungannya? Pernahkah kamu berpikir, mengapa ayahmu memintamu? Mulai dari pekerjaan porter. Aku tahu kamu tidak suka pekerjaan membuka pintu, menutup pintu, dan mengangkut barang. Aku beritahu kamu, pekerjaan porter adalah yang paling sulit. Dan paling penting di restoran. Kamu pikirkan, tamu mana yang masuk ke restoran tidak melewati kamu terlebih dahulu. Kamu adalah kartu nama restoran, merek restoran. Ayahmu memintamu melakukan ini, agar kamu perlahan mengerti makna di baliknya. Jika kamu tahu bagaimana mempelajari tamu, mengamati tamu, hal seperti hari ini tidak akan terjadi. Kalian hanya tahu menasihatiku. Apa yang harus aku lakukan agar kalian puas? Xiao Fan, kamu pikirkan baik-baik apa yang aku katakan. Suatu hari kamu akan mengerti. Apakah ibuku masih marah? Cepat pulang dan minta maaf. Lin Chongguang, akhirnya aku tahu. Mengapa ibuku memintamu kembali? Cowok keren seperti Lin Chongguang adalah tipeku, Xiao Xin. Sekarang kesempatan kita sama. Aku akan mulai serangan pengejarananku. Semoga sukses. Apa yang sebaiknya aku berikan padanya di pesta perayaan? Tidak. Aku akan memberikannya secara pribadi, agar dia mengerti perasaanku. Bantu aku memikirkannya, apa yang dia suka. Coklat, coklat. Dia suka coklat. Tidak percaya, terserah. Coklat. Apa yang ingin dilakukan si penyihir ini? Yina, Mene Ruang, kaget aku. Kapan kamu datang? aku mengirim laporan ke General Manager. Kamu sedang apa? Urusanmu apa? Untuk General Manager tercinta, semoga setiap harimu manis. Xiao Ina benar-benar bisa membuat suasana. Baiklah, baiklah, Yina, kamu benar-benar perhatian. Chongguang ini kembali. Pasti sangat tersentuh. Hanya kita yang bisa memikirkan untuk merayakan Chongguang. Kalau ini manajer Wang dan manajer Liu, hanya tahu mengejek saja. Tapi Bos Lin dan Tongsing ini, kenapa turunnya lama sekali? Apa aku harus memanggilnya? Siapa yang menyuruhnya datang? Lin Chongguang, pasti sekarang.
bersama dengan Chairman. Kenapa kalian tidak mendengar kabarnya? Masih sempat mengadakan pesta. Manager Wang, APA maksudmu? Kalian tidak menerima kabar? Hotel kita hampir tidak bisa membayar gaji. Jadi rumor itu benar? Aku dengar hari ini. Orang dari resort spa bilang, ada masalah dengan dana. Sudah, berhenti. Kenapa jadi seperti wanita yang suka bergosip? Baiklah, lanjutkan saja. Sebentar lagi, dia akan memberikan penjelasan. Ina, koklatmu enak. Hanya agak manis. Kakak Ina. Coklat apa? Aku juga mau. Wang Shenxiong. Ya. 2 properti atas namaku. Dan toko yang diinvestasikan suamiku saat masih hidup. Semua dijual, ya? Baik. Aku tunggu kabarmu. Baik, terima kasih. Sepertinya benar, Dengga Chairman sudah menjual rumahnya sendiri. Kalau begitu, gaji bulan ini benar-benar tidak bisa dibayar. Keluargaku masih bergantung padaku. Bagaimana ini? Hailun, kamu pintar sekali. Cepat bantu kami cari solusi. Kita tidak bisa hanya menunggu begitu saja. Sepupuku bekerja di perusahaan besar. Aku sudah minta tolong padanya untuk membantuku mencari pekerjaan. Dengan penampilanku ini, menjadi resepsionis seharusnya tidak masalah. Hailun, kamu punya jalan keluar. Lalu bagaimana dengan kami? Kalian para wanita, kenapa begitu menyebalkan? Meskipun restoran sedang mengalami kesulitan sementara, itu sangat normal. Sekarang krisis finansial belum berlalu, di semua sektor. Tidak ada yang baik-baik saja. Show Manager, apakah maksudmu? Perusahaan kita benar-benar akan bangkrut? Siapa yang menyebarkan rumor itu? Manajer Lin dan Direktur Utama. Pasti punya cara. Manajer Lin adalah talenta terbaik di bidang kita. Tidak ada badai besar yang belum dia hadapi. Kalian, lakukan saja pekerjaan kalian dengan baik. Itu saja. Kak Yina, jangan bodoh, aku menyarankanmu. Lebih baik mulai memikirkan masa depanmu sendiri. Aku akan selalu berdiri di belakang Manajer Lin, menjadi dukungan abadinya. Chongguang, kamu tahu tidak, 3 tahun. Laulu setiap hari menantikanmu kembali. Dia sering bilang padaku, merasa sangat lelah, ingin beristirahat. Tapi dia terlalu terburu-buru, tidak sempat menunggu. Sekarang kamu sudah kembali, restoran kita tidak akan begitu saja bangkrut. Laulu seharusnya bisa tenang. Direktur Utama. Tapi sekarang, dengan pendapatan harian, tidak bisa bertahan lama. Tenang, aku akan mencari cara. Aku punya ide, agar restoran bisa melewati masa sulit ini. Aku ingin memimpin untuk meminta pemotongan gaji. Tidak boleh. Direktur Utama, aku tahu sekarang Anda sudah mulai menjual properti. Aku percaya semua orang saat ini juga mau melakukan sesuatu untuk restoran. Yang kalian lakukan untuk restoran sudah cukup banyak. Saat Laulu masih hidup, dia tidak pernah mengecewakan karyawan. Dia sering bilang padaku, karyawan adalah keluarga sendiri. Semakin sulit keadaannya, semakin harus baik kepada mereka. Aku tidak akan melanggar prinsip ini. Jangan coba membujukku. Tapi saat ini, Tenang, gaji karyawan sudah aku siapkan. Nanti kamu beritahu bagian keuangan. baik. Nenek Tong, aku sudah tahu yang kau katakan. Restoran akan bangkrut, itu bohong. Bagus sekali, aku tidak perlu mencari pekerjaan baru lagi. Tentu saja, tidak ada tempat yang lebih baik dari restoran kita. Bos Lin punya beberapa kata untuk semua orang. Semua sudah bekerja keras. Beberapa hari ini,
Kalian mungkin mendengar beberapa kabar. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun dari kalian. Restoran memang menghadapi beberapa kesulitan. Aku tahu kalian semua merasa panik, dan aku sangat mengerti. Tapi yang paling membuatku terharu adalah tidak ada seorang pun yang meninggalkan restoran, dan tidak ada yang membawa perasaan tidak tenang ini ke dalam pekerjaan. Gaji yang kalian pegang adalah perintah langsung dari ketua. Setiap sen ini adalah perhatian ketua untuk kalian semua. Dia bilang padaku, bahkan jika hanya tersisa $1, gaji karyawan tidak boleh ditunggak. Ludong juga pernah bilang, meskipun restoran dalam kesulitan, kita tidak boleh menyia-nyiakan karyawan kita sendiri. Manajer Lin, gaji bulan ini aku tidak mau. Aku juga tidak mau, aku juga tidak mau, aku juga tidak mau. Semua tidak boleh seperti ini. Kita tidak boleh mengecewakan perhatian ketua kepada kita. Ambil uangnya dengan senang hati. Kerjakan pekerjaan dengan senang hati. Ini gaji Lin Chongguang. Aku yang pertama mengambilnya. Aku akan berusaha bersama kalian semua. Semua, semangat, semangat. Ada APA? Tante, bagaimanapun juga, sampai saat ini, aku masih manajer proyek resort pemandian air panas. Tenanglah, Ada APA. By Kerala Pelen. Karena dana tidak mencukupi, proyek ini sudah setengah berhenti. Proyek ini berhenti sehari, kita akan kehilangan uang sehari. Tapi kau malah memberikan uang yang susah payah didapatkan. Untuk membayar gaji karyawan, restoran kita tidak mampu bermain game seperti ini. Dan sekarang bukan waktunya untuk menghabiskan uang untuk menarik simpati. Aku sudah tahu, kau pergi dulu, Tante. Aku sudah memutuskan, kau sibuk dulu. Oh ya, tolong panggilkan Bos Lin ke sini. Ada sesuatu. Aku minta kau pikirkan baik-baik apa yang baru saja kukatakan. Ketua mencari kau. Baik. Lin Chongguang, aku beritahu kau. Jangan kira kau hebat hanya karena kau manajer umum. Ketua suatu hari nanti akan tahu siapa yang paling penting baginya. Wakil Direktur Wang, sebenarnya aku sudah lama ingin mengucapkan terima kasih. Apa maksudmu? Kalau bukan karena suratmu ke Venetian, aku tidak mungkin kembali ke hotel. Kamu yang memungkinkanku. Nanti kita lihat. Masuk, masuk sini. Cepetan. Sudah panggil ambulans? Sudah. 5 menit lagi sampai. Gak sempat. Ambilkan bantal. Cepetan. Buka kancingnya. Oke. Sudah merasa lebih baik? Pak Ouyang, bagaimana perasaanmu? Lebih baik sekarang? Sudah bekerja keras ya? Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Tidak ada masalah. Baguslah. Ya ampun, nanti aku harus cek ramalan zodiak. Minggu ini, kok seru banget sih.
Bikin dak-dikduk terus, jantungku mau copot. Tadi benar-benar menakutkan. Untung dulu pernah belajar. P3K. Kamu gak tahu saat latihan dulu. Lin Chongguang marah-marah terus padaku. Sampai aku jadi kayak orang bodoh. Kalian pernah latihan? Kalau latihan pernapasan buatan, gimana? Misal aku tiba-tiba pingsan. Di depan Lin Chongguang, apa dia mau melakukan CPR padaku? Jangan-jangan kamu mau kasih ciuman pertamanya ke dia? Dasar lelaki nggak romantis. Garing banget sih. Oke, semoga sukses. Aku pulang dulu. Dadah. Jam pulang sudah. Ada apa? Kamu nungguin aku? Iya. Belum makan malam kan? Belum. Aku bawa camilan favoritmu. Sekarang kamu bilang gini, jadi lapar deh. Ayo kita duduk di tepi kolam renang. Boleh. Aku gak mau makan. Penampilanmu hari ini keren banget. Sudah gak kayak gadis ceroboh beberapa tahun lalu. Wah, dipuji oleh senior Lin Chongguang yang biasanya sombong dan angkuh. Apa aku menang undian ya? Kamu ingat waktu pelatihan dulu? Kamu sering marahin aku. Dulu aku sampai benci setengah mati. Kamu masih ingat itu ya? Sekarang kamu akhirnya bisa mandiri, tidak perlu lagi guru seperti saya. Siapa bilang? Saya bilang, kamu masih sama seperti beberapa tahun lalu, makan berantakan. Di sini. Halo. Pagi-pagi sudah cemberut, bikin orang takut. Saya baru saja pergi ke lokasi proyek desa pemandian air panas. Ada kesulitan. Tidak melihat gambar proyek fase kedua. Mereka lagi-lagi menyulitkanmu. Tunggu dulu. Ada apa? Apakah ini wakil direktur Wang? Ya, saya siapa ya? Ini dari pemadam kebakaran, gambar proyek baru kalian. Kenapa belum dikirim? Apa kalian ingin kami memeriksa sekali lagi? Bukannya sudah dikirim sebelumnya? Yang dikirim sebelumnya tidak jelas, kirim ulang. Sekarang sedang ada pemeriksaan keamanan besar, kalian harus serius. Baik-baik, segera kami atur untuk dikirim. Tidak usah, taruh saja di depan, ada teman kami yang lewat. Bisa sekalian ambil. Baik-baik, segera kami atur. Bagaimana? Masih butuh data apa lagi? Saya bantu. Saya masih butuh laporan keuangan 2 tahun terakhir. Bantu saya cari cara, tidak masalah. Menel Kiao, ini kenapa? Tongsin bilang kamu mau melihat data. Saya langsung bawa ke sini. Terima kasih, banyak sekali. Ini tidak ada apa-apanya. Waktu saya kerja di restoran, 2 tangan bisa membawa 8 piring. Ada lagi, saya bantu kamu ambil. Kiaoina ini, dengar kamu butuh data. Tidak bisa ditahan. Manajer Kiao ini benar-benar menarik. Pelan-pelan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maaf ya. Tidak apa-apa, benar-benar tidak apa-apa, data ini memang berantakan. Saya sambil merapikan sambil melihat. Mesuk. Direktur, sudah lihat kontrak ini.
Ini perjanjian pinjaman yang ditandatangani Laulu menggunakan saham sebagai jaminan. Tidak merasa kontrak ini ada masalah. Ini adalah kontrak pinjaman jangka pendek. Jika dalam 3 bulan tidak bisa melunasi pinjaman, bank berhak membekukan saham tersebut. Seserius itu ya? Jika setelah 4 bulan kita masih tidak bisa melunasi pinjaman, mereka bisa melakukan lelang untuk 40% saham tersebut. Jika dibeli oleh pesaing kita akan kehilangan kendali atas restoran ini. Chongguang, menurutmu, apakah ini mungkin terjadi? Sangat mungkin. Jika kita kehilangan status sebagai pemegang saham utama, mereka bisa membentuk dewan direksi baru dan memilih ketua baru. Pada saat itu, restoran ini akan sepenuhnya milik orang lain. Lalu bagaimana? Cepat pikirkan solusinya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskan pada Laulu? Jangan panik dulu, pasti ada jalan keluarnya. Hanya saja aku tidak mengapa keuangan perusahaan bisa begitu kacau dan rantai pendanaan terlalu ketat. Jika putus, kita akan menghadapi risiko bangkrut. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau kita panggil Direktur Liu untuk berdiskusi? Tidak perlu, aku sudah menemuinya. Dia juga baru saja mengambil alih. Banyak catatan keuangan yang belum jelas. Jadi menurutku, dalam situasi saat ini, kita harus melakukan beberapa penyesuaian, atau konsekuensinya akan sangat serius. Mereka ini ngapain? Kenapa tidak bekerja? Aku juga tidak tahu. Kami hanya menerima perintah untuk menghentikan sementara 3 gedung ini dan beralih ke 2 gedung lainnya. Siapa yang bilang? Bukannya sudah kuberitahu? Di sini aku yang berkuasa. Ya, Anda yang berkuasa. Tapi kali ini perintahnya dari ketua, bahkan dengan tanda tangan langsung. Aku kira Anda sudah tahu. Ketua, kenapa Anda menghentikan 3 gedung itu? Kenapa Anda melakukan ini? Apakah ada cara yang lebih baik? Jika 5 gedung ini semuanya dibangun, dana yang kita miliki sama sekali tidak cukup. Nanti, saham kita akan diambil alih. Bahkan restoran ini akan menjadi milik orang lain. Pernahkah Anda berpikir, jika proyek dihentikan, dampaknya akan sangat buruk? Bank akan meragukan kemampuan kita. Nanti, mereka bahkan tidak akan memberikan pinjaman pada kita. Lagi pula pinjaman sudah dihentikan, biarkan saja. Selain itu, kita sekarang juga tidak. Mengingat kencapaiannya, masih ada 2 gedung yang sedang dipercepat pembangunannya. Sekarang kita perlu memusatkan sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas. Omonganmu ini, sepertinya bukan gaya bicaramu. Siapa yang memberi saran ini padamu? Ini adalah ideku. Saya tebak itu kamu. Kamu tahu tidak, membangun resor pemandian air panas adalah keinginan terakhir Pak Lu. Saya tidak bilang akan menghentikan pembangunan. Hanya menyesuaikan rencana konstruksi, tunggu dana berputar kembali. 3 bangunan lainnya masih akan dibangun. Keinginan terakhir Pak Lu adalah membangun dan menyelesaikan bersamaan. Jika setelah selesai membangun resort, hak kepemilikan diambil orang lain, menurutmu ini keinginan terakhir Pak Lu? Kalau begitu, kamu bilang, siapa yang akan menanggung kerugian itu? Saya sudah tahu, karena masalah rantai dana. Sekarang kemajuan proyek sudah terpengaruh. Meskipun tidak dihentikan, tapi karena kemajuan dan masalah tenaga kerja, sudah menambah banyak biaya. Jadi kerugian dari sebagian penghentian proyek sangat terbatas. Selain itu fokuskan semua tenaga membangun 2 bangunan dalam pengaturan personel dan pemanfaatan dana hanya akan menghemat banyak biaya. Kamu bicara senaknya saja. Menurut saya, apa yang dikatakan Chongguang masuk akal. Halo. Sekretaris Jin, Direktur Li ingin bertemu saya. Baiklah, sampai nanti malam. Halo, Direktur Wang. Kamu ngapain? Di sini hanya kita berdua. Takut apa? Orang lain lihat tidak baik.
Kenapa di sini tidak ada orang? Lepaskan, kenapa kamu selalu seperti ini? Saya Pak. Halo, Direktur Wang. Manager Lin, Direktur Li sudah datang. Direktur Li, tidak menyangka Anda sibuk sekali. Masih menyempatkan bertemu saya. Tuan Lin terlalu sopan. Sebenarnya antara kita berdua, tidak perlu terlalu kaku. Bisa duduk dan ngobrol dengan baik? Tentu saja. Silakan. Jujur saja, saya cukup terkejut Direktur Li mengajak saya keluar. Meskipun kita berada di posisi yang berbeda. Tapi Anda adalah tamu hotel kami, jika ada permintaan. Saya sangat senang memberikan kemudahan. Saya memang tidak salah menilai kamu. Bicara dan bertindak selalu sempurna. Tidak heran Pak Lu sebelum meninggal, memanggilmu kembali. Untuk melakukan hal besar, memang butuh kepribadian seperti kamu. Tidak bisa dibilang hal besar, saya hanya berusaha melakukan tugas seorang manajer profesional dengan baik. Saya tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Lu kepada saya. Saya bilang, kamu jangan terlalu rendah diri. Apapun yang kamu akui atau tidak, kamu sekarang sedang melakukan hal besar. Kamu akan segera menjadi manajer umum baru di Hotel Jiulonghu. Nasib hotel ini akan berada di tanganmu. Nasib hotel ini akan berada di tanganmu. Saya rasa Direktur Li mengundang saya hari ini. Bukan hanya untuk membicarakan hal ini saja. Baik, saya akan jujur. Saya sudah mengamati kamu cukup lama. Setiap keputusan yang kamu buat setelah kembali, semuanya sangat tepat. Saya sangat mengagumi kamu. Jadi saya harap kita bisa menjadi sekutu, bukan lawan. Dari situasi saat ini, sepertinya tidak mungkin. Tugas saya adalah membantu hotel ini kembali ke jalur yang benar. Menghindari nasib diakuisisi. Omong-omong, dalang dibalik perjanjian gadai saham itu seharusnya adalah Anda, kan? Kenapa kamu berpikir saya adalah bos di balik layar? Kami sudah menerima beberapa tawaran akuisisi dari lembaga keuangan. Dari kondisi operasional dan utang hotel saat ini, harga akuisisi jauh lebih besar daripada nilai hotel itu sendiri. Saya pikir tanpa adanya beberapa situasi khusus, tidak ada yang mau melakukan akuisisi seperti ini. Kamu benar, tapi apa yang bisa dilakukan? Baik secara terang-terangan maupun diam-diam, saya akan datang. Untuk mengakuisisi hotel ini adalah tren yang tak terhindarkan. Tapi, Tuan Lin, saya pikir kamu adalah orang berbakat. Jika kamu tenggelam bersama kapal rusak Jiulonghu ini, itu sangat disayangkan. Jadi saya pikir, meskipun posisi kita saat ini berbeda, tapi dalam jangka panjang, kita tidak perlu menjadi lawan jika kamu mau. Kita bisa menjadi teman mulai sekarang. Apapun syarat yang kamu butuhkan, silakan ajukan, dan saya bisa jamin. Setelah akuisisi hotel selesai, kamu tetap akan duduk di posisi manajer umum. Saya tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Terima kasih banyak, Direktur Li, sudah menghargai saya. Tapi ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Pertama, Hotel Jiulonghu bukanlah kapal rusak. Hanya saja, hotel ini sedang mengalami kesulitan sementara, itu saja. Saya, Lin Chongguan, seperti orang lain, menyukai uang. Tapi prinsip saya jelas, ada hal yang mungkin bisa dijual. Tapi ada hal yang tidak bisa dijual. Pak Li, jika tidak ada hal lain, saya akan pamit dulu.
Sekretaris Jin, Presiden Direktur, telepon Jike. Suruh mereka cepat datang. Kita harus mempercepat, paham? Apakah kalian semua sudah menyadari? Selanjutnya akan ada belasan pameran besar di kota kita. Jadi mengembangkan pasar pameran dan acara akan menjadi solusi terbaik kita untuk melewati musim sepi pasar. Saya tahu, sekarang ada banyak permintaan untuk pertemuan bisnis kecil. Jadi saya sarankan untuk menambahkan beberapa papan partisi di ruang rapat besar kita. Sehingga bisa menyediakan beberapa tempat untuk pertemuan bisnis kecil. Dan membawa tamu yang terkait. Kedengarannya bagus, tapi pameran dan pertemuan besar kecil ini sudah memiliki mitra tetap mereka. Bagaimana kita bisa masuk? Awalnya selalu sulit, setelah langkah pertama semuanya akan lancar. Saya tidak tahu apakah kalian masih ingat. Manajer Tong pernah menyelamatkan seorang pria tua. Dia adalah editor utama dari Berita Keuangan, Bapak Ouyang. Dan dia sudah setuju untuk mengadakan forum kekayaan ekonomi baru yang akan datang di hotel kita. Proyek ini memiliki makna positif bagi peningkatan citra keseluruhan hotel kita dan transformasi bisnis. Selanjutnya, mohon semua departemen bekerjasama dengan departemen pemasaran untuk menyukseskan acara ini. Kailun, tolong bantu. Geser stand banner di sana, semuanya miring. Baik, Manajer Tong. Taplak meja ini perlu ditarik lagi, lihat, jatuh ke lantai. Ini 1-2. Kenapa di sana kurang satu pot? Bagaimana kalau kita taruh di sana? Terima kasih atas kerja kerasnya. Sepertinya forum ini akan sukses. Ya, berkat kamu yang berhasil menarik klien besar ini. Setelah forum selesai, saya akan berterima kasih padamu. Bagaimana caranya? Aku traktir makan besar. Dan ada hadiah untukmu. Jangan hanya bicara, harus ditepati. Aku tunggu ya. Kalian semua, jangan hanya menatap kursi di sini. KAIWN, masuk dan bantu. Presiden Direktur. Silakan, kedua bapak. Bapak Wen, Bapak Jike. Senang berkenalan dengan kalian. Presiden Direktur Lee, kami juga merasa terhormat, silakan duduk. Perjalanan panjang, tidak apa-apa. Sekretaris Jin. Bapak Wen, Bapak Jike, meskipun hotel ini, bagi kami, bukan proyek yang sangat besar tapi, kami tetap sangat berhati-hati dan telah menghubungi banyak ahli merger dan akuisisi di industri ini. Akhirnya kami sangat berhati-hati memilih kalian. Ya, benar-benar kebetulan. Dulu kalian berkali-kali menghubungi kami. Saat mengambil proyek ini, kami juga tidak terlalu tertarik. Lagi pula tawaran ini terlalu kecil. Kami mungkin sudah 5 atau 6 tahun tidak melakukan proyek sekecil ini. Sekarang yang mengcarry Tuan Wen adalah klien besar dari Eropa dan Amerika Utara. Tuan Jike, Anda pasti tahu. Pasar terbesar di dunia saat ini adalah Tiongkok Daratan. Yang direktur utama kami inginkan adalah hasil akhir, saya yakin. Tuan Wen tidak akan mengecewakan kami, kan? Seperti Sekretaris Jin yang posisinya sangat tinggi. Saya pikir bahasa Inggris pasti tidak masalah, kan? Oke, dengarkan baik-baik dalam kamus kami.
Tidak ada kata gagal. Mengerti? Bagus, itu yang terbaik. Karena kita sudah bekerja sama, mari kita bekerja sama untuk menciptakan kasus bisnis yang sukses lagi. Saya punya 3 permintaan. Pertama, saya harus tinggal di resort. Untuk memudahkan pekerjaan kami, hotel ini terlalu jauh dari perusahaan kami. Saya sudah menempatkan kalian di Mingdu di sebelah. Direktur Lee, kami punya pengaturan sendiri. Tidak ingin ada yang ikut campur, ini adalah syarat awal kerjasama kami. Oke, saya setuju. Kedua, identitas saya tidak boleh terungkap. Ketiga, jika kalian tidak ada urusan, jangan datang ke hotel untuk mencari kami. Director. Hello. Boss Lin. Halo Tuan Ouyang, kesehatan sudah membaik? Sudah jauh lebih baik, terima kasih telah menyelamatkan saya. Boss Lin. Seminar kali ini, kalian selenggarakan dengan sangat sukses. Sepertinya ke depan kita harus benar-benar bekerja sama. Terima kasih atas kesempatan ini, silakan masuk. Ada APA? Kamu kenal orang itu? Terima kasih, ini pekerjaan saya. Yang di Macau tidak menerima tip, kenapa dia di sini? Pria yang memakai jas abu-abu itu, apakah dia dari hotel besar kalian? Tuan, dia adalah bos Lin dari hotel kami. Ayo pergi. Tuan Wen, ini adalah hotel kami. Villa independen untuk tamu VIP. Di sini adalah ruang belajar, di seberangnya adalah ruang makan, silakan masuk. Ini adalah ruang tamu utama villa kami, di atasnya adalah kamar tidur. Jika Anda membutuhkan sesuatu, cukup telepon saja. Kami memiliki manajer klien VIP, yang akan memberikan layanan khusus 24 jam untuk Anda. Semoga Anda menikmati liburan yang menyenangkan di hotel kami. Omong-omong, apakah Anda kenal Nona Tongsin? Ya, kenal. Apakah dia ada di sini? Ya, dia datang setiap hari. Tolong sampaikan catatan ini kepada Nona Tongsin. Baiklah, Tuan Wen, apakah ada kebutuhan lain? Kalau begitu, silakan beristirahat.